Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi kepada teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Afiatinisa MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang psikodiagnostik dalam konseling. Tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Dina Brinda sebagai moderator dan presentator kelima. Kemudian ada Wicantoro sebagai presentator pertama. Kemudian ada Febi Alia Ruskandita sebagai presentator kedua. Kemudian ada Salsa Rachmania sebagai presentator ketiga. Kemudian yang terakhir ada Novi Laila sebagai presentator keempat. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Wicantoro. Terima kasih Dina. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian psikodiagnostik. Jadi, dalam kamus psikologi, diagnosis atau diagnosa diartikan sebagai 1. Penentuan sifat suatu abnormalitas atau suatu penyakit. 2. Klasifikasi seseorang berdasarkan suatu penyakit yang dideritanya atau suatu abnormalitas yang diindapnya. Psikodiagnosis berasal dari 2 kata, yaitu psikologi dan diagnostik. Psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, sedangkan diagnostik adalah mencari tahu. Jadi, bisa disimpulkan psikodiagnostik ini adalah ilmu tentang mencari tahu masalah perilaku yang muncul. Misalnya, mencari tahu mengapa pasien A bertingkah laku aneh, apa yang menyebabkan dia bertingkah seperti itu, dan penanganan apa yang harus diberikan kepada pasien A tersebut. Sebenarnya, psikodiagnostik itu sendiri memiliki pengertian sempit dan luas. Arti sempit ialah merupakan suatu cara untuk menetapkan psikis atau gangguan jiwa agar dapat memberikan pengobatan yang tepat. Arti luas ialah setiap cara yang digunakan untuk membuat diagnostik psikologis agar dapat memperlakukan individu dengan lebih tepat. Sehingga dapat disimpulkan psikodiagnostik adalah suatu metode atau studi ilmiah untuk menentukan kondisi psikis individu untuk menentukan diagnosa psikologis agar dapat memperlakukan manusia dengan tepat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febi Alia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih rekan Wican. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan psikodiagnosis. Tujuan psikodiagnosis adalah untuk mengadakan klasifikasi, deskripsi, dan prediksi. Klasifikasi bertujuan membantu mengatasi problem-problem yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri. Pendidikan yaitu menyangkut masalah intelijensi, bakat, kesukaran belajar, penyesuaian diri, bimbingan, dan sebagainya. Untuk perkembangan anak menyangkut hambatan-hambatan perkembangan baik psikis maupun sosial. Lalu klinis berhubungan dengan individu-individu yang mengalami gangguan psikis baik yang ringan maupun berat. Sedangkan industri berhubungan dengan seleksi karyawan, promosi, dan permasalahan personal. Lalu yang kedua ada deskripsi yaitu penggambaran intensif dari suatu subjek. Lalu yang terakhir yaitu prediksi, meramalkan atau memprediksi perkembangan dari klien itu sendiri. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan Sasa. Baik, terima kasih Febi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari psikodiagnostik. Yang pertama, agar dapat memahami individu dengan lebih baik lagi dan memberikan perilaku yang paling sesuai dengan dirinya. Yang kedua, penyeleksi kualitas dari tingkah laku dan kepribadian.
Yang ketiga, untuk menjabarkan dan memanfaatkan dari tes psikologi itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan kepribadian individu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegunaan dari psikodiagnostik. Yang pertama, clinical setting, seperti yang biasanya digunakan di rumah sakit atau di pusat kesehatan mental untuk mendeteksi gangguan psikologis pada suatu individu. Yang kedua, legal setting, yang biasanya digunakan di pengadilan, lembaga permasyarakatan, atau pusat rehabilitas untuk membantu proses peradilan supaya permasalahan psikologis yang dialami seseorang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah educational and vocational guide setting, seperti di sekolah, universitas, dan pusat pelatihan yang lebih fokus pada bidang pengembangan studi dan kerja. Selanjutnya adalah educational and vocational selection setting, seperti perusahaan, organisasi, atau seleksi jabatan, guna untuk menentukan bidang studi dan lain sebagainya. Yang terakhir, research setting, seperti lembaga penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknik serta metode psikodiagnostik. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan lagi ke rekan saya, Feby Alia. Baik, terima kasih Sasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe psikodiagnostik dalam bidang pendidikan. Psikodiagnostik dalam psikologi pendidikan biasanya dilakukan dalam rangka pengambilan sebuah keputusan saat kenaikan kelas, kelulusan siswa, penempatan tingkatan pendidikan, dan sebagainya. Beberapa tipe tes dalam bidang pendidikan adalah yang pertama yaitu General Achievement Batteries yang berfungsi dalam mengukur prestasi pendidikan pada bidang yang terdapat dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua yaitu Test of Minimum in Basic Skill, yang ketiga yaitu Teacher Mode, yang keempat yaitu Classroom Test, lalu yang kelima Test for College Level, yang keenam Graduate School Admission, yang terakhir yaitu Assessment in Early Childhood Education. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan Wichan. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode psikodiagnostik dalam bidang pendidikan. 1. Observasi. Aplikasi observasi ini dalam bidang pendidikan adalah lingkungan sekolah dipandang sebagai fungsional pendidikan, lingkungan spesialis, pengelola kelas, pemahaman sikap, perencanaan, pengajar, dan aktivitas yang meningkatkan inisiatif dan membentuk perilaku. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antar dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu tujuan. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Angket merupakan data pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh individu. Dari jawaban sejumlah pertanyaan yang diberikan, maka penyelidik kemudian mengambil kesimpulan subjek yang detail. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Novi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih rekan Wichan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sarana dan prasarana psikodiagnosis pada bimbingan konseling. Sarana, pelaksanaan program layanan bimbingan di sekolah menuntut sarana penunjang yang cukup memadai. Tantowi 1995 menjelaskan beberapa sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling, yaitu 1. Instrumen pengumpulan data. A. Pedoman wawancara. B. Pedoman observasi. C. Kuesioner. D. Daftar isi untuk keterangan pribadi siswa. E. Instrumen sosiometri. F. Laporan hasil konseling. G. Laporan studi kasus. H. Skala sikap. I. AUM umum dan PTSDL. J. Beberapa alat interview atau tes untuk penelusuran bakat dan minat. 2. Alat penyimpanan data. A. Buku catatan. B. Komputer dan lain-lain. 3. Perlengkapan teknis. Alat atau media yang digunakan untuk keperluan layanan bimbingan seperti buku paket bimbingan, rekaman tanpa rekord, video slide. B. Prasarana. Menurut Dewa Ketut Soekardi, prasarana dasar adalah adanya ruangan untuk masing-masing konselor sebagai tempat konselor bekerja sehari-hari secara bebas merencanakan aktivitas pelayanan, menerima peserta didik dan pihak lain
yang memerlukan layanan, penyelenggaraan kegiatan layanan konseling dengan sasaran perolang, dan aktivitas profesional lainnya. Prasarana konseling dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu 1. Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kerja, guru pembimbing, ruang konseling, perorang, ruang kegiatan kelompok, ruang data siswa, media konseling, ruang ibadah, dan lainnya. 2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan, telekomunikasi, transportasi, parkir, dan taman. 3. Prasarana berupa perlengkapan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan konseling ialah ruangan konseling yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Prasarana dasar adalah adanya ruang untuk masing-masing konselor sebagai tempat konselor bekerja sehari-hari secara bebas melakukan aktivitas pelayanan. A. Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan pelayanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dengan karir. Luas minimum ruangan konseling adalah 9 meter persegi. C. Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik. D. Ruang konseling dilengkapi sarana sebagai tercantum pada menurut Tantowi. Prasarana ruang bimbingan konseling tersebut terdiri atas ruang kerja guru pembimbing, 2. Ruang konseling, 3. Ruang tunggu atau tamu, 4. Ruang bimbingan kelompok, 5. Ruang perlengkapan dokumentasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Novi atas pembahasan mengenai sarana prasarana dalam konseling. Selanjutnya, yang akan saya bawakan mengenai pembahasan pokok perhatian konselor dalam melakukan psikodiagnostik konseling. Yang pertama ada orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi di sini adalah arah perhatian dan fokus dasar yang setiap kali harus menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan pelayanan konseling. Berikut ada 3 orientasi yang menjadi perhatian utama, yaitu yang pertama, orientasi individual. Artinya setiap pelayanan konseling terutama tertuju kepada subjek yang dilayani sebagai individu. Perorangan subjek yang dilayani dengan segenap keindividuannya itulah titik tuju layanan. Dalam layanan melalui format kelompok dan klaksikal pun arah kepada perorangan itu menjadi fokus. Yang kedua ada orientasi perkembangan. Artinya setiap pelayanan konseling memperhatikan karakteristik subjek yang dilayani dari sisi tahap perkembangannya. Anak-anak usia dini misalnya tidak boleh disamaratakan dengan anak usia SD, anak usia SD dengan SMP. Demikian seterusnya untuk segenap tahap perkembangan. Yang ketiga adalah orientasi permasalahan. Artinya, setiap pelayanan konseling terfokus pada permasalahan yang sedang dialami atau yang mungkin dapat dialami oleh subjek yang dilayani. Ada fungsi. Memperhatikan ketiga orientasi di atas yang terpadu menjadi satu. Fungsi pelayanan konseling adalah 1. Pemahaman. Fungsi layanan konseling agar subjek yang dilayani atau pihak-pihak terkait memahami kondisi dirinya sendiri dan lingkungannya, serta berbagai kontekstualnya. Fungsi ini secara langsung mendasari teraktualisasikan fungsi. Yang kedua, pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi layanan konseling untuk memelihara dan mengembangkan kondisi positif yang ada pada diri subjek yang dilayani dan mengarahkannya kepada kehidupan perilaku case. Dengan dipahami,
dipelihara dan dikembangkannya kondisi positif pada diri subjek yang dilayani sehingga case akan dapat diwujudkan fungsi. Kemudian yang ketiga ada pencegahan, yaitu fungsi layanan konseling untuk mencegah timbul atau berkembangnya kondisi negatif pada diri subjek yang dilayani. Apabila kondisi negatif case sudah terlebih dahulu dialami atau dirasakan dapat terjadi pada diri subjek yang dilayani, perlu diupayakan tegaknya fungsi. Yang keempat ada pengentasan, fungsi layanan konseling untuk mengatasi kondisi negatif pada diri subjek yang dilayani sehingga menjadi positif. Fungsi pencegahan dapat secara khusus terfokus pada fungsi. Yang kelima ada advokasi, yaitu fungsi layanan konseling untuk menegakkan kembali hak-hak subjek yang dilayani yang terabaikan atau dilanggar atau dirugikan pihak lain. Lanjut kepada prinsip. Prinsip merupakan kaidah dasar yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan konseling. Apabila orientasi konseling yang dikemukakan di atas memberikan arah perhatian dan fokus dasar tentang kemana layanan konseling ditujukan, prinsip konseling menekankan pentingnya kaidah-kaidah pokok yang secara langsung dan konkret mendasari seluruh praktik pelayanan konseling. Yang pertama, prinsip integrasi pribadi menekankan pada keutuhan pribadi subjek yang dilayani dari segenap sisi dirinya dan berbagai kontekstualnya. Aktualisasi unsur-unsur hakikat manusia itu seluruhnya berada dalam pengembangan pancadaya, daya, takwa, cipta, rasa, karsa, dan karya, serta dalam bingkai kelima dimensi kemanusiaan, dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Ketiga, orientasi pelayanan konseling sepenuhnya diarahkan bagi terbentuknya pribadi yang terintegrasi itu melalui ditegakkannya fungsi-fungsi pemahaman, pemeliharaan, pengembangan, pencegahan, pengentasan, dan advokasi. Yang kedua, prinsip kemandirian menekankan pengembangan pribadi mandiri subjek yang dilayani. Kelima ciri kemandirian tersebut pada bab terdahulu menjadi arah pelayanan konseling. Yang ketiga ada prinsip sosiokultural, menekankan pentingnya subjek yang dilayani berintegrasi dengan lingkungan, yaitu lingkungan yang langsung terkait dengan kehidupannya sehari-hari, serta berbagai kontekstual dalam arti dengan seluas-luasnya. Pelayanan konseling mengintegrasikan dan mengharmonisasikan subjek yang dilayani dengan lingkungan sosial budayanya. 4. Ada prinsip pembelajaran, menekankan bahwa layanan konseling adalah proses pembelajaran. Subjek yang dilayani menjalani proses pembelajaran. Subjek yang dilayani menjadi proses pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar tertentu yang berguna dalam rangka terkembangnya case dan tertanganinya case. Yang kelima adalah prinsip efektif atau efisien, menekankan bahwa upaya pelayanan yang diselenggarakan oleh konselor harus menghasilkan sesuatu untuk pengembangan case. Ada asas konseling merupakan kondisi yang mewarnai suasana jalannya pelayanan. Apabila asas yang dimaksudkan tidak terwujud, akan sangat dikhawatirkan layanan konseling yang terselenggara akan mengalami berbagai kekurangan atau bahkan kesulitan. Asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Menekankan pentingnya komitmen konselor untuk menyimpan hal-hal yang menurut subjek yang dilayani sebagai sesuatu rahasia pribadinya. Konselor harus merahasiakan subjek yang dilayani. Yang kedua ada asas kesukarelaan, menekankan pentingnya kemauan subjek yang dilayani untuk mengikuti kegiatan pelayanan. Makin tinggi tingkat kemauan atau motivasi untuk memperoleh layanan, makin tinggi pula tingkat keterlibatan subjek dalam layanan konseling.
Kondisi yang ideal ialah apabila subjek benar-benar sukarela dengan kemauan sendiri. Yang ketiga, asas kegiatan. Menekankan pentingnya peran aktif subjek yang dilayani dalam pelaksanaan layanan konseling. Bukan konselor saja yang aktif, namun terlebih lagi subjek yang dilayani. Makin aktif subjek yang dilayani, makin ada jaminan layanan itu akan sukses. Asas kemandirian menekankan pentingnya arah pengembangan diri subjek yang dilayani, yaitu pribadi yang mandiri dengan kelima iri yang telah dikemukakan sebelumnya. Lebih konkret, pribadi yang mandiri itu terwujud dalam case dan terhindar dari case. Yang kelima, asas keobjektifan menekankan pentingnya kejelasan dan keterjangkauan semua hal yang menjadi materi layanan konseling. Di samping itu, hal-hal yang objektif itu juga terukur dan dapat dijalani oleh subjek yang dilayani. Yang terakhir ada landasan. Landasan seluruh orientasi, fungsi, prinsip, dan asas sebagaimana diuraikan di atas menuntut untuk dilaksanakan oleh konselor. Dalam hal ini, perlu pula dipahami bahwa semua itu didasarkan pada landasan pelayanan konseling sebagai berikut. Yang pertama, landasan religius. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, segenap komponen dan unsur-unsur HMM sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah keagamaan. Yang kedua, landasan psikologis. Berbicara tentang kondisi dan karakteristik individu, perkembangan, permasalahan, kemandirian, KES dan KEST dengan berbagai kontekstualnya, semuanya itu terkait dengan kaidah-kaidah psikologi. Hal ini berarti bahwa konselor dipersyaratkan memahami dan menerapkan berbagai kaidah psikologi. Meskipun ia tidak perlu menjadi psikolog, karena keduanya konselor dan psikolog berada pada bidang profesi yang berbeda. Konselor bukan psikolog dan psikolog bukan konselor. Yang ketiga, landasan pedagogis. Sudah amat jelas bahwa konselor adalah pendidik. Oleh karenanya, segenap kaidah pokok pendidikan harus dikuasai dan diterapkan oleh konselor dalam pelayanan konseling. Yang keempat ada landasan sosio-kultural. Adalah kenyataan bahwa individu, dalam hal ini subjek yang dilayani merupakan bagian integral dari lingkungannya, terutama lingkungan sosiokultural. Oleh karenanya, pelayanan terhadap subjek dalam konseling haruslah secara cermat memperhitungkan aspek-aspek sosiokultural yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi kehidupannya. Yang kelima adalah landasan keilmuan teknologis. Pelayanan konseling bukanlah pelayanan seadanya, bukan pula pelayanan yang bisa dilaksanakan oleh siapa saja, melainkan pelayanan profesional dengan ciri-ciri keilmuan dan teknologis sebagaimana diuraikan terdahulu. Dasar keilmuan dan teknologi terwujud dalam kompetensi konselor sebagai pelaksana pelayanan profesional konseling. Baik, itulah pokok perhatian konselor dalam melakukan psikodiagnostik konseling, meliputi orientasi, fungsi, prinsip, asas, dan landasan. Baik teman-teman, semua itulah hasil dari presentasi kelompok kami tentang psikodiagnostik dalam konseling. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sebelum menutup presentasi, pada pagi hari ini izinkan saya membacakan sebuah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah psikodiagnosis berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan diagnostik. Psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, sedangkan diagnostik adalah mencari tahu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikodiagnostik adalah ilmu tentang mencari tahu masalah perilaku yang muncul.
Terima kasih, akan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.